Introducing myself. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harhan Gibran. Saya di sini ingin memberikan pembelajaran kepada kalian semua tentang bagaimana sih konfigurasi routing statis dan dinamis menggunakan Gen S3 dan VirtualBox. Oke, langsung saja. Ya, untuk awal-awal kita impor terlebih dahulu dan kita masukin ke unduhan dan kita memakai Gen S3 FM ya. Dan kita masukin saja dan kita tunggu saja sampai selesai setelah mengimpornya. Ya, yang kedua kita mengimpor untuk mikrotiknya ya. Kita tekan impor, masukkan folder, dan yang telah kita unduh itu mikrotik CHR. Kita lanjutkan dan diselesaikan. Dan jangan lupa pula kita ke pengaturan untuk mengubah namanya menjadi mikrotik 1 untuk bisa mengingatnya ya. Dan kita masukkan ke jaringan. Adaptor pertama itu ke NAT, adaptor kedua itu adaptor hanya host, dan adaptor 3 itu adalah drive generik. Kita masukin untuk drive generik ini UDPT UNEL, dan yang keempat itu sama ke adaptor 3 dan dia akan otomatis ke UDPT UNEL tersebut. Ya, dan ini kita clone menjadi mikrotik 2. Dan kita lanjutkan dan kita akan ke penuhnya ya. Dan sama pun kita akan clone menjadi 3 dan kita ubah kepada mikrotik 3. Lanjut. Nah, ini telah selesai kita untuk mengatur ke VirtualBox-nya. Ya, habis ini kita minimize saja. Masuk ke Gen S3. Tunggu loading telah sampai selesai. Nah, telah masuk ke layar sini. Tunggu, saya rapikan dulu ya. Ya, kita ke tampilan ke edit, kita tekan tool edit ke preference, dan kita ke VirtualBox FMS. Untuk mengeditnya tekan new, masukkan ke Gen S3 VM, finish. Ya, jika sudah masuk ke sini, kita tekan new lagi, masuk ke mikrotik 1, finish, new lagi, masuk ke mikrotik 2, finish lagi, dan new lagi, masuk ke mikrotik 3. Nah,
Jika telah masuk sini, kita tekan mikrotik 1 dan kita edit. Dan kita ubah Xbox-nya menjadi router, atau bisa juga browse ke klasik. Tapi saya biar lebih enak lagi ke router aja. Tulis ke router. Terus ke kategorinya itu routers, dan konsol tipnya itu adalah telnet. Sorry, nge-lag ya guys ya. Nah, habis itu kita tekan network, kita ubah adapternya menjadi 8 biar kita tidak kekurangan nantinya, dan ethernetnya menjadi 1. Dan begitupun nanti mikrotik 2 dan mikrotik 3 nya sama saja, kita ubah sama seperti pada mikrotik pertama. Nah, jika sudah sini kita tekan OK saja. Ya, jika sudah, kita ke new project, kita ubah nama yang ingin kita masukin. Contohnya itu adalah Jarko. Itu kita tekan yang 4 ini, tombol 4 ini, kita masukin. Geser aja ke layarnya, mikrotik 1, mikrotik 2, dan mikrotik 3. Dan kita scroll ke bawah untuk mencari VPCS. Nah, kita masukin juga VPCS atau PC, biar untuk menghubungkan dari router ke PC. Saya rapikan terlebih dahulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita ambil kabel, kita ubah ke Ethernet 2. Kita masukkan ke Ethernet 2 dan PC-nya ke Ethernet 0, karena Ethernet 1 nanti akan kita masukin lagi. Dan sama mikrotik 2, Ethernet 2, dan mikrotik 3, Ethernet 2 dan Ethernet 0 untuk ke PC. Habis itu dari mikrotik pertama ke mikrotik 2 itu dari Ethernet 3, dan mikrotik 2 mendapatkan Ethernet 3 juga. Dan dari mikrotik 2 ke 3 itu adalah Ethernet 4, dan mikrotik 3 adalah untuk Ethernet 3. Dan kenapa kita tidak memakai 0 dan 1? Karena itu kita telah memakai sebelumnya. Nah, jika telah selesai, kita masuk ke view dan masuk ke show height untuk menampilkan angka-angka tersebut, biar kita lebih mudah untuk mengingatnya. Dan kita rapikan terlebih dahulu biar lebih rapi. Oke, dan habis ini kita tekan saja start. Tunggu loading setelah selesai. Untuk kita untuk meng-on-kan atau menghijaukan aplikasi router ke PC tersebut.
Nah, jika telah hijau akan otomatis ke running ke mikrotik 1, mikrotik 2, dan mikrotik 3. Habis itu kita tekan admin. Nah, kita tekan admin, enter, tekan N, enter, dan new passwordnya kita masukkan saja 123 untuk lebih enak, enter, dan repeat new passwordnya sama seperti password awal. Habis itu kita tekan enter, kita tekan system identity, set spasi micro name sama dengan mikrotik 1. Nah, habis itu kita tekan enter. Nah, setelah tekan enter, seperti saya ada kesalahan perkataan set. Saya ulangi lagi. Nah, jika telah selesai, ini sama saja nanti ke mikrotik 2 dan 3 ini sama saja pengetikan yang di awal, hanya perkataan terakhirnya saja dari mikrotik 1, mikrotik 2, dan mikrotik 2 ke mikrotik 3 kita tulis juga mikrotik 3. Oke. Nah, jika telah selesai, kita ke minimize saja. Lalu kita untuk masukin ke PC pertama, kita harus memasuki ke Winbox terlebih dahulu. Nah, ini sudah seperti ini, kita perbesar saja. Habis ini kita masukin password kita itu 123. Dan yang login itu adalah admin yang telah kita perbuat pada sebelumnya. Nah, kita tekan mikrotik 1 dan kita harus mengkonekkannya terlebih dahulu. Habis itu ke new Windows. Habis itu ke mikrotik 2 dan konekkan sama seperti mikrotik pertama. Begitupun mikrotik 3. Ya, dan kenapa mikrotik saya ini terlalu banyak, karena saya mungkin kebanyakan tekannya ya guys ya. Nah, jika telah selesai, kita masuk ke jendela mikrotik pertama. Habis itu ke IP, dan ke address. Kita tekan dan akan ada tampilan seperti ini. Nah, jika telah seperti ini awal-awal kita hapus terlebih dahulu. Nah, habis itu kita tambahkan
Masukkan addressnya, itu adalah 192 168 11 prefix 24. Dan kita ubah ke Ethernet 3. Habis itu kita apply, tekan OK. Nah, dan habis itu kita tambahkan lagi, kita masukin 192 168 10.1 prefix 24. Dan habis itu kita masukin ke Ethernet 4, tekan apply dan OK. Nah, jika telah seperti ini, kita masukin ke jendela berikutnya, yaitu MikroTik kedua. Nah, dan untuk ini sama saja seperti yang pertama itu, kita masukin lagi kodenya. Sebenarnya bebas terserah kalian, karena ini saya itu ikutin saya saja, 192 168 2.1 prefix 24, dan kita ethernya ketiga. Dan kita tekan apply dan OK. Nah, habis itu kita tambahkan juga kita tekan 192 168 10.2 prefix 24. Nah, dan itu kita tekan apply. Dan jika seperti ini, kita harus masukin lagi internet selanjutnya. Nah, habis itu kita tambahkan saja internet selanjutnya dengan address 192 168 11.1 prefix 24 dan internet kelima. Nah, kenapa ini 3? Adalah ini untuk gerbang untuk ke tambahan untuk ke MikroTik 3. Nah, habis itu kita play dan kita okekan saja. Nah, selesai untuk ini. Habis itu kita ingin ke MikroTik ketiga. Nah, kita pesan terlebih dahulu. Kita masuk ke IP, ke address, kita hapus, dan kita ingin memperbaruinya. Kita tekan 192 168 3.1 prefix 24. Nah, kita masukkan ke Ethernet itu tetap sama, itu internet Ethernet 3. Dan yang kedua itu 192 168 11 2 dan prefix 24 Ethernet 2 internet 4 sorry. Kita apply dan kita oke kan. Nah, kita tambahkan lagi. Nah, kenapa 1.2 terlebih dahulu? Karena setelah IP itu IP sebelumnya ditambahkan 1. Nah, jadi IP sebelumnya 1.1. Nah, setelahnya itu 1.2.
Nah, lalu kita tinggal enterkan saja. Jika tidak ada error, maka akan terlihat seperti ini. Itu lanjut kita ke PC yang kedua. Kita tekan kita ketik IP spasi 192 168 titik 2 titik 2 traffic 24 spasi. Habis itu kita masukkan IP 192.168.2.1. Lalu kita enterkan dan kita tunggu prosesnya. Jika berhasil akan muncul isi 2 ke isi 3 dan kita masukkan IP terlebih dahulu, yaitu 192.168.3.2 dan prosesnya 24. Kita pastikan dan kita masukkan lagi 192.168.1.1. dan kita tunggu prosesnya. Setelah muncul IP-nya, kita memindahkan saja. Nah, dan tujuannya itu adalah untuk mengenali dan memberitahu IP address dari diri sendiri. Nah, di situ kita akan melanjutkan. Kita ambil kita mengambil IP terlebih dahulu dan kita ketik menu router dan langsung saja kita ambil plus dan kita tambahkan. Nah, di net ini di net address kita masukkan 192.168.2.0, trafficnya adalah 24 dan gateway-nya itu adalah 192.168.10.2 dan kita di net dan kita tidak memakai traffic di sini. Nah, habis itu kita tinggal apply dan oke dan akan ada nama AS di sini. Nah, dan kita ini tambahkan lagi jadi di net itu 192.168.3.0 dan trafficnya 24. Nah, dan gateway-nya 192.168.10.2 dan apply dan oke. Maka di sini akan berubah jadi AS juga. Lanjut kita ambil microtik 2 dari menu yang sama tadi. Itu adalah IP dan menunya itu adalah address. Dan kita tambahkan address ke 192.168.1 dan 0. Trafficnya adalah 24 dan gateway-nya itu adalah 192.168.10.1. Kita apply dan oke saja. Maka berubah jadi dan AS dan kita tambahkan lagi dengan address itu adalah 192.168.3.0, trafficnya adalah 24 dan gateway-nya itu adalah 192.168.11 dan 2. Kita apply dan oke juga. Nah, jika telah selesai, kita lanjut ke microtik ketiga. Sama seperti sebelumnya, kita ke menu terlebih dahulu IP dan router. Untuk memasukkannya, kita tambahkan address. Kita tambahkan address 192.168.2.0 traffic 24 dan gateway-nya itu adalah 192.168.11 dan 1. Kita apply dan oke juga.
lalu kita tambahkan lagi dan kita klik addressnya, itu adalah 192.168.0.24 dan gateway-nya itu adalah 192.168.11.1 dan apply dan kita oke kan. Nah, habis itu kita kembali ke Gen S3 ya. Nah, habis itu ke PC pertama, kita langsung saja kita pingkan untuk pengetesan. Kita masukkan 192.168.2.2, kita enterkan saja. Nah, kita tunggu. Dan jika berhasil seperti ini itu dan jika ada kode seperti ini itu telah berhasil. Dan kita masukkan lagi, masukkan pin spasi, kita masukkan 192.168.3.2, kita enterkan. Nah, jika ada keluar tanda lagi sama seperti tadi, itu telah berhasil dan tidak adanya error. Nah, jika telah selesai, kita minimaliskan saja dan kita ambil PC selanjutnya, PC kedua, kita enter. Nah, habis itu kita pinkan lagi PC keduanya, masukkan 192.168.1.2, nah, dan kita enterkan. Jika ada keluar seperti lagi dan tidak error, kita masukkan lagi pin tersebut, itu 192.168.3.2 dan enterkan juga. Dan jika semua prosesnya tidak ada error, kita minimize lagi dan kembali ke PC 3. Jika telah keluar, kita ketik pin spasi, lalu kita tuliskan 192.168.1.2. Habis itu kita tinggal enter dan kita tunggu sampai tidak error. Jika tidak error, kita lanjutkan saja. Pinkan 192.168.2 dan 2, kita enter juga. Jika tidak error, dan kita selesai. Atau proses ini yang kita lakukan tadi itu adalah proses pengenalan antara PC ke PC, dan itu adalah routing status yang kita kerjakan. Dan sekarang ini kita akan membuat konfigurasi routing yang dinamis. Maka untuk itu kita akan buka Windows MikroTik 1, dan itu kita AS, itu kan ada AS tuh, kita hapus sama seperti yang di MikroTik 2, AS nya kita hapus juga. Dan di MikroTik 3 pun dan jika telah dihapus, kita kembali ke menu pertama, kita menu routing dan ASPS, dan kita tambahkan area dan interface template. Kita masukkan ke instance itu, tambahkan apply dan oke saja, dan tidak ada yang berubah. Begitu juga dengan area, apply dan oke saja. Maka jika ada simbol sama yang ada di MikroTik 2 dan 3 sama, kita samakan saja sama seperti yang di MikroTik pertama ya kawan-kawan. Nah, keuntungannya di dinamis ini, kita tidak perlu memasukkan banyak-banyak yang seperti sebelumnya tadi tuh.
masukkan networknya 192.168.1.0 traffic 24. Nah, untuk menambahkan yang satunya lagi kita klik saja bawah teman-teman 192.168.10.0 trafficnya 24 juga. Dan kita apply dan kita okekan saja. Nah, jika sudah tersambung networknya di sana, kita akan kita ambil mikrotik 2, kita tuliskan networknya 192.168.2.0 traffic 24. Nah, kita tekan saja panah bawah 192.168.10.0 traffic 24. Nah, kita tambahkan satu lagi karena kan mikrotik 2 ini ada 3 isinya. Nah, sebagai penghubung ke mikrotik ketiga 192.168.11.1 traffic 24. Apply dan oke. Nah, kita buka mikrotik 3, kita tambahkan network 192.168.3.0 traffic 24. Kita tambahkan juga 192.168.11.0 traffic 24. Apply dan kita okekan juga. Kita minimaliskan dan kita masuk ke DNS3. Lalu langkah terakhir itu kita klik PC pertama. Nah, buat kita lihat ini apakah error apa tidak. Nah, kita buat ping, kita pingkan saja, lalu kita spasi 192.168 titik berapa ya? 2.2. Kita enterkan, maka akan berjalan seperti ini, dan jika ada keluar tanda seperti ini itu berhasil. Jika dia telah mengeluarkan visi kedua, kita pingkan saja lagi, kita kasih 192.168 titik 3.2. Kita enterkan apakah dia berjalan atau tidak. Jika berjalan dan keluar seperti itu, maka itu telah berhasil. Lalu kita ambil PC 2, kita klik lagi, kita enter. Nah, kita telah pingkan 192.168 1.2. Enter. Nah, di situ kita pingkan saja lagi 192.168 3.2. Enter. Tunggu video terlebih dahulu prosesnya. Jika tidak ada error, kita kembalikan ke PC ketiga. Kita ambil PC ketiga di DNS 3. Kita pingkan lagi, dan kita masukkan PC-nya itu 192.168.1.2. Kita tunggu proses, kita pingkan lagi, kita masukkan isinya 192.168 2.2. Lalu kita klik enter. Jika sudah semua berjalan dan tidak ada error sama sekali, maka konfigurasi yang
yang telah saya lakukan itu telah berhasil dan kalian bisa mempraktekannya juga. Nah, mudah-mudahan kalian semua mendapatkan pembelajaran dari sini. Saya Harap Jebran, mohon maaf jika ada kesalahan karena saya manusia juga, tak luput pula dengan kesalahan. Allahumma fiq lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.